Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bolehkah kita mengatakan Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid yang paling cerdas, Ustaz? Karena kan di Al-Quran Allah bilang, berilah kalian perumpamaan agar mereka berpikir. Itu jadi, Ustaz. Alhamdulillah dari kita tadi yang sudah dengar pengajiannya, banyak kita membaca Al-Quran kan tentang masalah bintang bulan itu kan banyak dari kita yang pikiran kita emang Nabi Ibrahim itu belum mengetahui Allah kan, banyak dari kita kena surat itu kan, tapi nggak tahu. Alhamdulillah tadi sudah jelaskan, sebenarnya itu hanya buat mereka berpikir bahwa Nabi Ibrahim tahu bahwa semuanya itu Tuhan itu bukannya ini yang agar mereka berpikir ya, karena berhala itu lebih lemah tambah lagi. Dan sebagaimana ketika patung yang segitunya dihancurkan oleh Ibrahim, lalu Ibrahim menempelkan kampak yang besar di yang paling besar. Ketika bapaknya datang, siapakah yang menghancurkan berhala ini? Tanya saja sama yang besar. Maksudnya boleh mengatakan bapak Ibrahim itu bapak yang cerdas dalam tauhid. Secara hakikat kenyataan, iya. Sebelum Nabi Muhammad SAW kan beliau sudah hidup ribuan tahun sebelumnya. Tapi untuk iktibar istilah-istilah, ya alangkah baiknya kita tidak mengarang-arang sendiri. Ya, ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Khalilullah, kemudian Abul Anbiya, kemudian Hanif. Ya. Apa yang antum katakan tadi, ya sudah masuk dalam Hanif. Ya. Yamilu minasyirki ila tauhid. Jauh sekali dari syirik. Beliau bertauhid, condong dari syirik ke tauhid. Ya. Betul sekali, hakikat itu betul sekali. Tapi alangkah baiknya kalau kita tetap memakai istilah-istilah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Ciri khas ahlu sunnah kan begitu, tidak mau memakai istilah-istilah yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Betulkah wajah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang ada di gambar-gambar? Ya tahu dari mana? Tahu dari mana? Belum ada foto, belum ada medsos, ya ngarang aja mereka ngarang. Kalau Rasulullah kan ada riwayat begini. Itu pun kan tidak boleh digambar. Adapun sahabat-sahabat beliau paling kecil tinggi, Abu Bakar misalnya, ya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Bahwa yang disabdakan oleh Nabi justru menjadi kenyataan. Justru kita bangga, kita berbahagia bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Kalau nggak menjadi kenyataan, ya tidak disabdakan oleh beliau. Yang disabdakan oleh beliau justru menjadi kenyataan. Nggak mungkin nggak mungkin umat Islam ini bersatu menjadi satu firqah, nggak mungkin. Pasti menjadi 73, dan yang 72 pasti masuk neraka walaupun tidak kekal. Sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, nggak mungkin nggak kejadian. Maka konsentrasi kita, tugas kita adalah gimana caranya kita masuk ke kelompok yang satu. Bukan gimana caranya supaya kaum muslimin bersatu, nggak bisa. Supaya kaum muslimin ini menjadi satu firqah saja, yaitu firqatun najiyah al-sunnah, ya nggak mungkin. Sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke firqah yang satu, yaitu firqatun najiyah al-sunnah, itu sudah alhamdulillah.
Siapa yang bermimpi bahwa Rasulullah sedang menunggu Imam Bukhari di surga? Salah satu ulama, saya tidak bahkan ada beberapa yang mengatakannya seperti itu tentang namanya, wallahu a'lam. Siapa saja ulama yang termasuk dalam ijma ulama dalam mensahihkan sebuah hadis? Nggak ada seperti itu. Artinya begini, siapapun dia ketika berilmu, antum kira Imam Bukhari, Syekh Albani itu tiba-tiba muncul sebagai Syekh Albani? Kan tidak. Belajar dulu, nulis dulu, kemudian dikenal oleh ulama-ulama yang lain, begitu juga Bukhari, begitu juga Imam Muslim gitu. Artinya ilmu hadis ini sudah ada, ilmu riwayat ini sudah ada. Mereka lah yang bisa mengatakan si fulan majhul, riwayatnya tertolak. Oh, si fulan berubah hafalannya di usia tuanya, maka ketika meriwayatkan hadis itu sudah tua, maka tertolak. Si fulan begini, itu sudah ada. Ya, bagi mereka tentu, bukan bagi kita yang nggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis. Maka bagi kita yang tidak tahu apa-apa dengan ilmu hadis, maka kita sikoh dengan Syekh Albani cukup. Sikoh dengan Imam Bukhari, beliau mengatakan ini sahih, cukup. Ketika Syekh Albani mengatakan hadis mengazankan bayi dhaif, kita sikoh, cukup. Ya. Kita tidak punya perangkat ilmu untuk membantah beliau. Sementara beliau mengatakan dhaif, hadis mengazankan bayi, ya sudah. Ya. Kecuali kita punya perangkat ilmu, silahkan bantah beliau. Ya. Bagaimana membicarakan keburukan seseorang di hadapan orang yang tidak kenal dengan yang kita bicarakan? Sama, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Mau dia kenal, mau dia nggak kenal, tidak boleh. Kan menyebut nama. Tidak tertutup kemungkinan satu saat akan kenal, akan ketemu. Maka kalau sebagai pelajaran cukup disebut keburukannya. Ada seseorang yang begini-begini, agar kita tidak menirukan dan seterusnya, ya, jangan menyebut nama. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.